Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini Selasa 2 April 2024, hari Selasa dalam Oktav Paskah. Injil untuk renungan kita diambil dari Yohanes 20 ayat 11 sampai 18. Namun Maria berdiri di luar kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua malaikat berpakaian putih. Yang satu duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat jenazah Yesus terbaring sebelumnya. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapa engkau cari?" Maria menyangka orang itu penjaga taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku terus, sebab aku belum naik kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan naik kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-muridnya, "Aku telah melihat Tuhan." Dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara yang dikasihi Tuhan, Maria Magdalena mempunyai tempat istimewa dalam kisah kebangkitan. Yang pertama datang ke kubur Yesus pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap. Ia yang pertama melihat bahwa batu penutup kubur Yesus telah diambil. Ia menjadi pembawa kabar pertama kepada kedua murid utama Yesus, yakni Petrus dan murid yang dikasihi Yesus. Olehnya, Petrus dan murid yang terkasih melihat bahwa jenazah Yesus tidak ada lagi dalam kubur. Petrus dibawa pada permenungan dan murid terkasih dihantar untuk percaya akan kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Maria Magdalena sendiri masih enggan pulang bersama Petrus dan murid terkasih itu. Ia masih berdiri di luar kubur serta menangis. Tangis itu adalah tangis kesedihan oleh cinta yang mendalam. Ia masih berharap menemukan jenazah Yesus, sehingga ia kemudian menjenguk ke dalam kubur sambil menangis. Bagi Maria, satu-satunya kemungkinan adalah jenazah Yesus dipindahkan oleh orang lain. Ia belum mengerti akan kebangkitan dan kehadiran kedua malaikat tidak mengurangi duka citanya. Karena rasa sedih yang begitu mendalam, suara Yesus pun bahkan tidak ia kenal. Tetapi ketika Yesus menyebut namanya, Maria Magdalena mulai memiliki kesadaran akan diri Yesus. Ia berpaling, kemudian memanggil Yesus sebagai guru, serta kemungkinan menghambur memeluk kaki Yesus. Tetapi Yesus meminta agar Maria tidak larut dalam rasa yang dapat menahan atau menghalangi Yesus untuk mengalami kemuliaan penuh kembali kepada Allah Bapa. Yang penting menurut Yesus adalah Maria
pergi mewartakan kepada para murid yang lain rencana Yesus selanjutnya. Dan semua kejadian itu mengubah diri Maria Magdalena sepenuhnya. Umat beriman yang terkasih, Maria Magdalena adalah wanita sederhana yang telah diselamatkan oleh Yesus dan kemudian dipilih untuk menyampaikan kabar kebangkitan. Dari yang sedih, bingung, terbebani, sehingga tertutup untuk mengenal Yesus, akhirnya dipenuhi semangat menggebu untuk secepatnya berjumpai para murid untuk menyampaikan bahwa ia telah berjumpa dengan Yesus Tuhan dan menyampaikan pesan Yesus. Awalnya Maria berkeyakinan bahwa orang lain telah membawa Yesus. Sekarang ia begitu yakin bahwa ia telah melihat Tuhan, yakni Yesus dalam kelahiran dan kemuliaan Yesus yang bangkit. Awalnya ia adalah pribadi yang sulit mengerti dan percaya akan kebangkitan. Suara Yesus memanggil namanya. Dengan itu ia terbuka merasakan suara itu. Ia berbalik dan akhirnya melihat Yesus yang hidup, bukan yang mati. Ia tidak lagi mencari yang mati, tetapi siap sedia mewartakan warta gembira kebangkitan. Kemampuan untuk mengenal Yesus yang bangkit dalam hidup adalah rahmat dari Yesus sendiri. Ia yang akan memanggil nama kita masing-masing, domba-dombanya. Tetapi kapan, di mana, semuanya tergantung Yesus sendiri. Kita hanya perlu selalu mencarinya dengan kesabaran. Bahkan walaupun dalam kepedihan hati seperti Maria Magdalena. Maria adalah wanita yang hancur hatinya, tetapi tetap gigih, rindu mengerti, mau mencari, rindu berjumpa dengan Yesus. Air mata, kekecewaan, kecemasan, salah paham, kegembiraan, kesabaran, kelelahan fisik akan bersatu dan akhirnya bermuara pada cahaya kebangkitan. Kebangkitan akan membuat pagi yang masih gelap semakin terang, dan akhirnya kita dapat melihat dengan jelas hidup yang lebih bernilai bersama Yesus. Tuhan memberkati.